Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan kajian bahasa Arab. Langsung saja kita membahas tentang isim dilihat dari sifat atau non sifat. Ya, ini sangat penting kita pelajari tentang sifat atau non sifat. Ya, jadi isim itu baik ada yang marifah dan nakiroh. Itu ada juga di marifah maupun di nakiroh yang sifat, yang kategori sifat. Ada juga yang kategori non sifat. Ya. Non sifat berarti dia tidak memiliki sifat. Ya sekali lagi kalau non sifat berarti tidak memiliki ciri sifat. Nah, ciri sifat itu kalau kita perhatikan salah satunya adalah isim fa'il. Ya, isim fa'il itu kata benda yang menunjukkan pelaku atau perbuatan. Tentunya kita harus tahu wazannya. Tapi saya ingin tunjukkan ya isim fa'il yang berasal dari fi'il madi ya, yang 3 huruf ya. Ini fa'il. Seperti ini ya, fa'ilun dan fa'ilun ya. Fa'ilun, fa'ilun. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu lihat aja 4 huruf, ada 4 huruf, huruf ketiganya ya, huruf kedua atau yang kedua ada 4 huruf, huruf keduanya alif yang merah ini. Contoh Fatihun ya, Karimun, Rahimun, Nasirun. Jadi kalau fa'ilun, nasirun, Fatihun. Kalau fa'ilun, Karimun, Rahimun. Pelaku ya, dia adalah pelaku atau isim fa'il. Berikutnya kalau diawali oleh mim ya, diawali oleh mim, mustaghfirun, mujtahidun, mujahidun. Contoh saya percepat aja. Maf'ulun ya, pola diawali oleh mim ya, maftuhun, makrumun. Perhatikan aja mimnya ya. Marhumun, marhumun, almarhum ya. Di mim berarti dia itu sifat ya, mansurun. Dan contoh yang lain adalah mujtahidun ya, mujahidun di mim, mustaghfarun. Nah, ini semua adalah sifat karena diawali oleh mim. Tentunya gini, tidak semua diawali oleh mim itu adalah sifat. Jadi kalau diartikan adalah tempat atau waktu, maka dia tidak termasuk sifat. Contoh, masjidun itu kan tempat. Nah, masjidun itu tempat. Jadi tidak termasuk sifat ya. Atau misbahun atau alat ya. Kalau alat juga misbah, bohlam lampu atau balon lampu, dia itu tidak termasuk sifat ya, kategori sifat. Jadi hati-hati, tapi kebanyakan di awal mim itu adalah sifat. Berikutnya ada 4 huruf juga, isim tafdil namanya, 4 huruf juga. Yang pertama diawali oleh a, perhatikan ini tambahnya a. Yang kedua diakhiri oleh alif bengkok, 4 huruf yang diakhiri alif bengkok atau alif layinah ya, alif bingkang gitu. Kalau orang Jawa bilang alif bingkang, alif layinah. Contoh afdolu dan fudla. Apa bedanya kalau pola ini dengan pola ini? Kalau pola ini untuk laki-laki, ini untuk pola untuk perempuan. Jadi menunjukkan paling atau lebih, afdolu lebih utama ya. Fudla lebih utama, sama, hanya ini untuk perempuan ya. Akbaru dan kubro. Allahu akbar, akbar, akbaru ini dia untuk laki-laki ya. Kalau misalnya kalau untuk perempuan contoh ada tamar butohnya kiamah, kiamah kubro, kiamah, kiamah sugro. Nah, kalau asgaru berarti dia untuk laki-laki. Jadi kalau 4 huruf berarti dia sifat ya. Yang terakhir adalah isim mubalaghah. Isim mubalaghah ini dia memiliki rumus yang memiliki arti paling atau sangat ya. Atau kalau dia termasuk sifat Allah, maha ya. Ya, rumusnya harus lihat di wazan Asmaul Husna. Jadi harus tahu, paham tentang Asmaul Husna, tapi karena banyak jadi saya tidak bahas panjang lebar. Ini salah satu polanya, fa'alanu, fa'ulun, fa'alun, syakurun. Ya, contoh fa'ulun, syakurun, ghafarun, ghafa'alun, saburun. Contoh fa'alanu.
Ya, fa'lanun ya bukan saburun masuk ke sini ya. Ghadbanu ya, ghadbanu fa'lanu ya, ghadbanu ini orang yang sangat pemarah ya. Sangat-sangat pemarah. Tawwabus sangat sangat atau maha penerima taubat. Ini masuk ke sini. Jadi banyak kalau lihat di Asmaul Husna, lebih tepatnya lihat di Asmaul Husna. Akan tetapi ini jarang-jarang muncul ya, jarang-jarang muncul. Sekali lagi, kalau kita lihat lebih tepatnya adalah di bagian apa di rumus ya. Yang mudah-mudahan bisa tidak terputus ini kalau ganti ini ya. Nah, di sini sebetulnya. Ya, tidak bisa share lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di rumus, di file rumus itu ada yang lebih sederhana lagi ya. Hanya ya kalau ini lihat hanya sedikit ya. Kalau di sini kecil fa'ilun af'alu fu'la di awal mim di akhir oleh ya nisbah. Oh ya, satu lagi sebetulnya yang termasuk sifat itu kalau diakhiri ya nisbah namanya, ya sifat, ya tambahan, yakni contoh bisa yata ya Ahmadiyun. Jadi ya-nya ya tambahan, jadi ya yang ditasdid. Nah, kalau perempuannya ditambah marbuthah Ahmadiyun, Islamiyatun. Jadi ini untuk perempuan, sifat untuk perempuan. Contoh daulatun Islamiyatun, daulah negeri Islam. Karena sebelumnya yang disifatinya bertamarbutoh, maka ininya bertamarbutoh, daulatun Islamiyatun. Fikrun karena tidak bertamarbutoh, Islamiyun, pemikiran yang Islami. Ya, jadi pemikiran yang dinisbatkan kepada Islam. Jadi pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada Islam. Ya, dinisbatkan kepada sumber hukum Islam baik Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, jadi kalau dinisbahkan kepada Al-Quran As-Sunnah berarti fikrun Islamiyun, berarti pemikiran yang masih Islami. Ya, walaupun kalau tidak dinisbahkan kepada Al-Quran As-Sunnah maka tidak Islami. Ya, contoh kalau demokrasi, kalau dinisbahkannya kepada Plato dan sebagainya, maka tidak ada istilah demokrasi Islami. Ya, kalau dinisbahkan kepada para filosof. Tapi kalau dinisbahkan kepada Islam, dinisbahkan kepada pendalilan baik Al-Quran As-Sunnah atau apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran As-Sunnah, ijma sahabat kias, dan mungkin ada sebagian yang menggunakan ijma ulama dan sebagainya, maka itu masih dikatakan pendapat yang Islami. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini yang berkaitan dengan sifat ya, sifat isim sifat ya. Bagaimana penerapannya tentunya kita harus tatap muka di Zoom, mungkin ya kita banyak latihan di kitab-kitab. Kategorikan kata tersebut sifat atau non sifat, baik yang itu ma'rifah maupun yang nakiroh. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.